Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia dengan NIM 233304010019. Di sini saya akan membahas dengan topik strategi pemasaran di balik penutupan dua retail besar di Indonesia, yaitu Giant dan Matahari. Mari kita bahas. Oke, kita lanjut. Giant dan Matahari. Kedua nama ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Giant dikenal sebagai supermarket besar dengan harga miring, dan Matahari sebagai department store populer di berbagai pusat perbelanjaan. Tapi, mengapa mereka akhirnya harus tutup banyak gerai, bahkan keluar dari pasar? Mari kita bahas bersama-sama, bukan hanya soal kegagalan, tapi bagaimana strategi pemasaran berperan dalam transformasi dan keputusan besar yang mereka ambil. Oke, saya akan melanjutkan pembahasannya. Yang pertama, latar belakang penutupan Giant dan Matahari. Giant yang berada di bawah naungan PT Hero Supermarket Tbk secara resmi menghentikan seluruh operasional tokonya pada pertengahan 2021. Sementara itu, Matahari Department Store meski tidak sepenuhnya keluar dari pasar, telah menutup puluhan gerai sejak 2018 dan melakukan transformasi besar-besaran. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi situasi ini. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Kini orang lebih suka berbelanja online, mencari efisiensi waktu dan pengalaman yang personal serta digital. Yang kedua, tekanan dari e-commerce. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya menjadi pesaing serius karena memberikan kemudahan akses, harga kompetitif, dan promo menarik. Dan yang ketiga, biaya operasional yang tinggi. Bisnis retail fisik seperti Giant dan Matahari memiliki beban besar dalam hal sewa tempat, gaji pegawai, hingga logistik. Namun, apakah semua ini berarti mereka gagal total? Tidak. Faktanya adalah strategi pemasaran tentu yang sedang dijalankan, dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ke strategi pemasaran Giant. Giant sebenarnya sudah mencoba berbagai strategi pemasaran sebelum akhirnya menutup bisnisnya. Yang pertama, diskon dan promosi besar-besaran. Giant dikenal dengan semboyan murah setiap hari, tapi ternyata ini tidak cukup membangun loyalitas. Yang kedua, ekspansi besar-besaran. Giant terlalu agresif membuka cabang tanpa memperkuat basis pelanggan setia. Yang ketiga, kurang adaptif secara digital. Saat tren belanja online meningkat, Giant justru lambat beradaptasi. Tidak ada strategi omnichannel atau pengalaman digital yang kuat. Strategi Hero Group setelah penutupan Giant. Setelah menutup Giant, Hero mengalihkan fokus pada IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Semua brand yang lebih mengutamakan segmen menengah ke atas, dengan margin lebih besar dan potensi loyalitas pelanggan lebih tinggi. Selanjutnya, strategi pemasaran Matahari. Berbeda dengan Giant, Matahari tidak keluar dari pasar sepenuhnya, melainkan memilih strategi right sizing dan reposisi merek. Yang pertama, penutupan gerai tidak menguntungkan. Fokus pada mall dengan traffic tinggi dan wilayah strategis. Selanjutnya, transformasi konsep toko. Mereka mencoba konsep toko yang lebih modern, clean, dan sesuai dengan selera milenial. Selanjutnya, digital marketing dan omnichannel. Matahari memperkuat e-commerce dan promosi lewat media sosial, termasuk bekerjasama dengan influencer. Selanjutnya, segmentasi pasar. Alih-alih membidik semua kalangan, Matahari kini lebih fokus pada kelas menengah dengan gaya hidup urban. Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih melihat peluang, tapi pendekatan yang lebih selektif dan efisien. Oke, kita lanjut pelajaran penting dari dua studi kasus ini. Apa pelajaran pemasaran yang bisa kita ambil dari dua contoh ini? Yang pertama, adaptasi adalah keharusan. Konsumen berubah dan strategis juga harus ikut berubah. Brand yang gagal mengikuti tren dan perilaku pasar akan tertinggal. Yang kedua, omnichannel adalah masa depan. Integrasi antara toko fisik dan digital bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Yang ketiga, loyalitas pelanggan dibangun lewat pengalaman.
bukan sekedar diskon. Konsumen ingin merasa terhubung dengan merek, mereka mencari kenyamanan, kecepatan, dan nilai yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Dan selanjutnya, berani mengambil keputusan sulit. Menutup gerai, memotong biaya, atau bahkan menghentikan satu merek bukan berarti menyerah, tapi bisa menjadi langkah strategis untuk bertahan dan berkembang. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa strategi pemasaran bukan hanya soal promosi atau diskon. Ini adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan membaca pasar, memahami pelanggannya, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Giant memilih untuk mundur dan mengalihkan fokus ke brand yang lebih menjanjikan. Dan Matahari memilih untuk bertahan dengan transformasi menyeluruh. Dua pendekatan berbeda, tapi keduanya adalah bagian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran modern yang berbasis pada data, efisiensi, dan pemahaman terhadap perilaku konsumen. Untuk kita yang pemula di dunia bisnis atau marketing, ini adalah pelajaran penting. Bisnis yang sukses bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Itu saja video presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.